Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke, ngobrolin soal keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 30.000 spesies tanaman. Tapi yang diketahui khasiatnya hanya 9.600 spesies tanaman, dan yang digunakan sebagai bahan baku industri farmasi kurang lebih sekitar 283 tanaman. Ini menurut Kusuma dan Muhammad tahun 2005. Nah, saat ini juga banyak pandangan bahwa bahan kimia, obat-obatan maksudnya obat-obatan dari bahan kimia itu memiliki efek samping yang cukup berbahaya dibandingkan dengan kalau menggunakan tanaman. Nah, makanya produk tanaman herbal itu banyak yang yang akhirnya dilirik dan menjadi sebuah gaya hidup. Nah guys, salah satu tanaman yang akan saya kenalkan ke Anda. Nah, ini ada yang ini nih guys, tanamannya. Ini namanya anting-anting. Nah, anting-anting ini merupakan tanaman yang memiliki bahasa Latin yaitu Acalypha indica ya. Nah guys, tanaman ini bisa dicobakan ya. Apakah tanaman ini disukai sama binatang atau gimana gitu? Nah, caranya dengan kita cabut sampai ke bagian akarnya, kemudian kita biarkan dan kita dekatkan sama kucing. Nah, kucing ini sangat suka dengan tanaman ini untuk yang digunakan untuk untuk pencernaannya guys ya. Jadi dimakannya gitu. Kita tahu sih sendiri bahwa kucing itu merupakan hewan karnivora, dan kalaupun dia suka tanaman itu pasti ada maksud di balik itu, karena memang binatang itu juga cukup cerdas ya untuk yang berkaitan dengan yang ada di sekitarnya. Oke, pengetahuannya seperti itu mungkin jarang yang kita kita pahami atau kita sadari. Dan untuk manfaatnya sendiri ini cukup banyak ya, karena tanaman anting-anting ini memiliki efek farmakologi, yaitu sebagai anti radang, antibiotik, astringen, kemudian peluru seni. Nah, menurut penelitian, senyawa yang terkandung dalam daun anting-anting ini adalah aleuron, steroid, alkaloid, saponin, dan flavonoid. Nah, ini menurut Handayani yang ada dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2018. Oke guys, ngobrolin soal manfaat-manfaat dari anting-anting ini sendiri. Nah, ini yang pertama adalah sebagai anti radang ya guys ya. Nah, karena di sini ada pokoknya khasiat dari tanaman ini adalah anti-inflamasi gitu ya, yang bisa meredakan rasa nyeri atau analgesik, dan penurun panas atau antipiretik. Nah, tanaman ini juga bisa menjadi antibiotik ya, yang berguna bagi bukan bagi nusa dan bangsa ya, yang berguna bagi kesehatan kita. Tapi tanaman ini hanya digunakan untuk melawan infeksi bakteri pada manusia, hewan, dan tumbuhan, dan tidak bisa digunakan untuk mengobati jenis-jenis penyakit tertentu yang timbul akibat protozoa, jamur, virus, dan sebagainya. Kemudian astringen ini merupakan zat yang memiliki fungsi yang dapat mengecilkan pori-pori. Nah, ini sehingga bisa digunakan untuk mengecilkan pori-pori kulit gitu guys, yang berlebihan. Terus kemudian ada manfaat yang lainnya, yaitu sebagai peluru seni atau diuretik ya. Nah, terus kemudian manfaat dari dari tanaman ini ya, bisa digunakan untuk berak darah, mimisan, dan batuk ya. Terus kemudian bagaimana caranya? Ya, dengan merebus 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, ditambah dengan 30-60 gram tanaman anting-anting kering ya.
Terus kemudian diminum 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas ya dari 1 gelas itu. Kemudian untuk disentri, ini caranya dengan mencuci sama sih jumlahnya, ini 30-60 gram tanaman anting-anting kering, kemudian direbus ya dengan 2 gelas, disisakan 1 gelas, diminum 2 kali, setengah gelas. Kemudian bisa digunakan untuk diare dan muntah darah. Caranya dengan sama sih ukurannya 30-60 gram tumbuhan kering dan 2 gelas yang tersisa nanti setelah direbus ya jadi 1 gelas dan diminum sama juga setengah gelas. Kemudian pendarahan dan luka bakar, caranya dengan ditempelkan ya hasil lumatan ke tempat yang terluka. Terus kemudian untuk asam urat juga bisa ya dengan merebus sama sih kayak tadi ya, ya seluruh batangnya itu anting-anting yang kering, terus ditambah dengan air, diminum setengah-setengah ya. Nah untuk asam urat maksudnya setengah-setengah itu bukan setengah-setengah ya, tapi 30-60 gram, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 2 gelas dan diminum 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas ya. Terus kemudian ada dermatitis, eksim dan koreng. Nah ini caranya dengan cuci bersih anting-anting segar, kemudian direbus dan airnya digunakan untuk membasuh bagian tubuh yang sakit ya. Nah guys, tanaman ini ternyata cukup berkhasiat ya. Padahal sih sebenarnya tanaman ini ya gampang sih kita temukan di ini ya, di sekitar ini sih, sekitar tempat kita ya, mungkin di kebun atau gimana gitu ya. Nah manfaat yang lainnya lagi adalah anti mikroba, anti peradangan, kemudian anti diabetes, kemudian anti epilepsi, obat cacingan juga bisa digunakan. Mungkin ini juga kucing ya untuk membersihkan peredarannya itu untuk obat cacingnya kali ya. Kemudian untuk meredakan radang sendi atau artritis, berpotensi sebagai obat kanker, untuk menurunkan kolesterol, antioksidan, kemudian ada anti tuberkulosis atau TBC. Kemudian mengobati tukak lambung atau pencernaan, bisa digunakan untuk mencegah terbentuknya batu saluran kemih, bisa digunakan untuk melindungi hati atau hepatoprotektif, kemudian bisa digunakan untuk ini ya, untuk ya untuk ini menyembuhkan luka seperti yang saya katakan tadi. Oke guys, selain itu ternyata juga ada efek samping ya. Mengkonsumsi mentah-mentah seluruh bagian tanaman anting-anting diduga bisa menyebabkan keracunan. Hasilnya tidak ditemukan keracunan pada tikus lab ya, pada semua perlakuan dosis yang diberikan, sehingga anting-anting memang dianggap aman ya. Tapi tentu saja kita memang ini ya, meskipun tidak menimbulkan kematian, tetap kalau kita itu udah merasakan ini kenyamanan, dan ini kebiasaan sih orang Indonesia ya, atau orang kita sih ya, kalau kita mengkonsumsi sesuatu ya, terus kemudian kita merasakan bahwa tanaman itu berkhasiat dan enak untuk badan, kita akan meneruskan mengkonsumsinya itu ya, padahal sebenarnya itu nggak baik ya. Ketika kita sudah mendapatkan manfaat dan kita sudah merasakan badan sudah enakan, ya udah stop ya. Atau mungkin kita sebaiknya mengkonsumsi jenis tanaman itu secara bervariasi ya. Misalnya untuk diabetes kita pakai tanaman A, tanaman B, kemudian kita ganti sama B, kita ganti sama C, kayak gitu ya, supaya kandungan yang ada dalam sebuah tanaman itu tidak terus-menerus ke ini ya, masuk ke tubuh, karena itu memang juga nggak baik ya, karena tubuh kita juga memerlukan asupan dari unsur-unsur yang lainnya gitu, yang terus saja bermanfaat ya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.